Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Di sini dilihat oleh Samuel si Eliab, bagaimana dia parasnya, bagaimana perawakannya yang tinggi, dan dia berkeyakinan dengan pertimbangan-pertimbangan dan segala pengetahuannya. Dia begitu yakin bahwa Eliablah yang telah dipilih Tuhan, yang paling sesuai untuk menggantikan, yaitu Saul. Seorang Samuel yang sudah banyak bertemu orang, yang sudah banyak melihat ataupun memberikan atau menimbang atau melakukan penilaian kepada banyak orang, tetapi itu pun bisa mengalami kesalahan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan Samuel, bukan itu. Disitulah luar biasanya Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Bagaimana terkadang hati kita ini bisa terkelabui, bisa tertarik kepada sesuatu hal yang kita anggap baik, yang kita anggap sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini, yang kita cari selama ini, yang kita impikan selama ini, yang kita usahakan. Inilah hasilnya, inilah yang selama ini saya impikan. Ternyata di sini dikatakan tidak demikian. Jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya. Aku telah menolak dia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Disitulah kita perlu merendahkan hati dan selalu datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Agar pilihan-pilihan kita itu tidak menjadi pilihan yang salah. Agar kita tidak terjerumus kepada sesuatu hal yang membawa kita kepada penderitaan yang sebenarnya tidak perlu kita alami. Yang terjadi karena kita salah memilih, salah menimbang, kurang persiapan, kurang pemikiran ataupun kurang pengetahuan. Tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatunya tidak ada yang tersembunyi, dapat dilihatnya. Tuhan melihat hati. Ini yang harus kita sadari sebagai manusia yang punya banyak keterbatasan, yang dapat saja dikelabui sesamanya manusia, yang dapat saja dibawa kepada arah yang tidak benar karena dia tertarik dan dapat digoda, dapat ditarik kepada suatu keputusan yang dianggapnya baik, tetapi ternyata itu membawa kepada kematian. Bisa saja seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hati semua orang. Biarlah kita serahkan semuanya kepadanya. Pilihan-pilihan kita itu, jalan-jalan yang akan kita pilih, yang akan kita jalani, cita-cita yang akan kita jalani, yang hendak kita capai, pasangan hidup yang akan kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita, pekerjaan yang kita pilih untuk menjadi pekerjaan kita di masa yang akan datang, pendidikan yang kita pilih untuk pendidikan kita di masa yang akan datang dan dapat membawa kebahagiaan bagi kita. Kita serahkan itu semuanya kepada Tuhan.
Ya Tuhan, Engkaulah yang memilihkan sekolah yang terbaik buat saya. Engkaulah yang memilihkan pasangan yang terbaik buat saya, yang dapat membimbing saya, yang dapat menolong saya, dan lain sebagainya. Engkaulah yang memilihkan pekerjaan yang bisa membuat saya semakin bertumbuh, semakin dapat berkarya, mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan telah karuniakan kepada saya. Sehingga ketika kita berserah, menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, tidak ada suatu penyesalan. Semuanya karena Tuhan yang atur ataupun kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan adalah baik. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, serahkan pilihanmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir hidup kami. Itulah yang membuat kami menjadi kuat, menjadi orang yang tangguh menghadapi setiap permasalahan, setiap kesedihan, setiap kesulitan yang dapat kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami harus memilih sesuatu yang sangat sulit untuk kami tentukan pilihan kami. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab segala yang berasal daripada-Mu adalah baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.